Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika, betul ya? Betul. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk pemimpin, siapa yang memimpin berdoa? Saya. Oke, Arya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Saya absen dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil ya, berarti artinya alhamdulillah berangkat semuanya. Oke, lengkap. Berarti ada 20 siswa ya hari ini yang berangkat semua ya. Untuk menyanyi lagu nasional, mari kita berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya hari ini kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa? Jadi kita hari ini nanti akan belajar ya tentang apa itu penyajian data. Oke, sebelum itu apa sih yang kalian ketahui tentang sebuah data? Ada yang tahu sebuah data itu apa? Di sini kalian pastinya punya hobi ya masing-masing ya. Oke, hobi olahraga. Siapa yang di sini suka hobi bermain voli? Siapa? Oke, satu orang, Vali ya. Siapa di sini mungkin yang hobinya bermain catur? Ada? Oke, satu orang, Ivan. Nah, dari masing-masing hobi tersebut, nah kita jadi bisa tahu ya sebuah data. Tadi ada yang hobinya bermain voli, ya. Ada berapa anak? Satu orang saja. Kemudian ada yang hobinya bermain catur. Ada berapa anak? Satu. Oke, berarti totalnya dari 3 hobi tersebut berapa anak? Oke, 4 anak yang menyukai hobi olahraga. Selain hobi, misalkan kalian ada yang suka dengan warna biru. Oke, nah ini banyak ya. Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh ya dari apa yang disebut dengan sebuah data. Bagaimana perasaanmu di hari ini? Ada yang memilih nomor 1? Ya, saya harap hari ini kalian semuanya senang ya, senang dan sehat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya tentunya nanti yang pertama, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis sebuah data. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan diagram batang, diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi sebuah data. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Ya, jadi tentang beberapa penyajian data yang berupa dengan diagram. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, ada apa ya itu ya? Ada yang tahu apa itu? Apa? Pantun. Oke, ada pantun dulu ya supaya kita lebih semangat lagi untuk belajarnya. Saya bacakan ya pantunnya ya. Ke karang luas membeli nangka. Singgah sebentar di rumah Pak Lurah. Matematika bukan cuma angka, tapi gerbang menuju masa depan cerah. Oke, jadi matematika itu bukan hal yang ditakutkan ya, dan bukan cuma angka juga, tapi dari matematika kita bisa menuju masa depan yang cerah. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu kita harus mengenal apa itu tentang data. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, ada beberapa macam data. Nah, data itu berarti bisa berupa apa saja? Ada yang tahu? Data bisa berupa apa? Tadi kan ada yang menyukai hobi voli 1 orang, ada yang suka bermain catur 1 orang, berarti datanya itu berupa apa? Data itu bukan hanya hobi, ya bukan hanya
sebuah kata, tapi data itu bisa juga sebuah angka yang kita bisa peroleh. Data nanti di sini ada dua macamnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu berarti datanya berupa angka, ya, namanya kuantitatif. Kalau kualitatif datanya bukan berupa angka. Nah, ini saya punya video ya tentang penyajian data. Nah, silakan diperhatikan untuk videonya. Penyajian dan pengolahan data. Siswa kelas 5 sedang mengunjungi kebun binatang. Mereka diminta untuk mencatat apa saja hewan yang ada di kebun binatang dan berapa jumlah masing-masing hewan dari beberapa kolom dan baris. Dari 20 data nilai ulangan berikut, kita dapat membaginya menjadi 5 kolom dan 4 baris. Ini Ya, ini sekilas untuk videonya ya. Jadi kira-kira apa tadi yang kalian tangkap dari video tersebut? Ada sebuah data di mana di kebun binatang ya, ada beberapa hewan ya di situ yang dijumpai. Ada apa saja di situ? Jerapah, kemudian ada burung, kemudian ada monyet, ular, gajah. Dari masing-masing hewan tersebut punya populasi yang berbeda-beda ya. Kemudian kita diminta ya dari hewan di kebun binatang untuk menyajikan data tersebut ke dalam sebuah diagram. Tadi ada diagram apa saja di sana? Diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Oke, untuk diagram batang ya, tadi diagram batang bentuknya seperti apa? Ya, ini. Kemudian ada diagram garis. Nah, diagram garis itu bentuknya seperti apa? Nah, sebuah garis ya, supaya nanti kalian bisa lebih paham lagi ya bagaimana cara kalian menyajikan data. Kita lanjut ke sesi diskusi. Oke. Untuk sesi diskusi ya, ini sudah saya bagi kelompoknya masing-masing ya. Seperti pembagian kemarin, ada kelompok apa saja? Yang pertama, heksagonal, kemudian ada kelompok trigonal, kelompok sinus, dan kelompok kosinus. Oke, sesuai dengan pembagian di pertemuan kemarin ya. Silakan kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Dan sebelah sini ada trigonal ya. Nah, di sini saya akan membagikan lembar kerja ya. Lembar kerjanya sesuai dengan pembagian ke kelompok. Yang pertama ada heksagonal dan kelompok di sini apa namanya tadi? Trigonal. Oke, dua kelompok nanti menggunakan media ya di sini atau LKPD-nya kita menggunakan media gambar yang ada di sini ya. Jadi nanti di sini sudah disediakan gambar dan nanti di sini silakan kalian mencatat ya data apa saja yang kalian peroleh dari gambar di sini ya. Di sini kan ada menggunakan diagram. Nah, nanti diagramnya kan boleh ditanyakan. Dan nanti untuk diagram lingkaran saya berikan contoh di papan tulis ya supaya nanti bisa lebih paham ya. Oke, ini untuk kelompok heksagonal dan trigonal. Oke, kelompok sinus di sini nanti menggunakan media. Di sini saya pakai laptop ya. Nanti silakan bisa kalian lihat video di sini ya. Kemudian ini nanti ada lembar kerja yang harus diisi ya. Jadi kalian isi berdasarkan video yang kalian lihat di situ ya. Kosinus nanti di sini menggunakan alat peraga. Ya, ini sudah saya sediakan. Ini namanya apa? Dadu ya. Oke, dadu ini tapi bukan dadu seperti bermain ular tangga ya. Dadu ini nanti ada beberapa gambar buah ya. Nah, nanti dari sini kamu bisa memperoleh data buah ya, di mana nanti di sini silakan dadunya dilempar. Nah, dilemparnya sebanyak 30 kali. Ya, 30 kali. Terus nanti diperoleh apa saja silakan ditulis di sini dan dilengkapi. Untuk diskusi kalian boleh ya tutor sebaya, kemudian silakan bukunya dibuka ya, buku LKS yang sudah kalian punya. Di situ ada materi yang lebih lanjut lagi supaya nanti kalian bisa lebih paham sambil membuka materinya. Ya, silakan dibuka di halaman 10 ya tentang penyajian data. Ya, silakan bisa mulai diskusinya. Di sini saya beri waktu 15 menit ya untuk diskusi. Nanti kalau masih belum selesai nanti saya beri tambahan waktu. Ya, silakan bisa mulai diskusinya
dikerjakan ya LKBD-nya. Nanti kalau ada yang masih belum paham silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok sinus? Sudah dilihat ini videonya? Sudah. Ya, di sini diperoleh ada beberapa mobil ya. Sudah tadi? Sudah. Mobil warna apa saja? Biru. Biru. Mobil warna biru ada berapa? 7. Oke, sudah di Ya, ketemu presentasinya. Oke, lanjut tinggal digambar. Nah, di gambar kamu bebas mau milih. Ini nggak usah, nggak apa-apa ini, Mas. Ini kan jumlah ini ya. Jadi ini kan nggak usah digambar ya, digambar. Kalau ada pulpen beda boleh Mbak pakai pulpen yang beda. Nggak bawa ya? Nggak apa-apa pakai itu. 18. Silakan ya dari diskusi ini nanti harapannya kalian bisa menerapkan ya profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada bernalar kritis dan kreatif ya. Jadi melalui diskusi ini nanti kalian diharapkan bisa ya menganalisis data ya yang sudah diperoleh di situ, kemudian bisa menyajikan data dan nilai kreatifnya kalian bisa berdiskusi, kemudian menyajikan data dengan berbagai diagram ya gitu. Kalau sudah semuanya ya kita persiapan untuk presentasi, tapi sebelum presentasi supaya rileks ya kalian sudah berdiskusi ya menghitung ya mungkin ada yang sudah pusing, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Saya minta Falih dan Dwi, yuk silakan maju ke depan ya untuk ikut ice breaking ya, memimpin ice breaking kali ini. Kita mulai ya, hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Gabung semangat. Oke, terima kasih. Ini saya juga punya ice breaking ya, yang nggak kalah serunya. Oke, ice breakingnya adalah nanti kita velocity, tapi bukan velocity yang beredar-edar itu ya pada umumnya ya. Kita velocity-nya menggunakan jari. Ya, nanti di sini. 1, 2, 3. Lebih cepat. Oke, terima kasih ya. Ini untuk mengasah konsentrasi kita. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Oke, untuk presentasi saya minta dari kelompok heksagonal ya. Untuk maju ke depan mempresentasikan mengenai diagram lingkaran ya, di situ yang sudah dipilih. Ya, silakan. Boleh dijelaskan dari kelompok heksagonal, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan dan teman di sebelah saya Ifat. Kami dari kelompok heksagonal akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran. Silakan Ifat menjelaskan. Ya. Jadi begini, merah muda ini frekuensinya yang paling besar ada 10, presentasinya yang dihasilkan itu 40%. Untuk biru ada 6 frekuensi, jadi presentasi yang dihasilkan 24%. Putih ada 3 frekuensi, presentasi yang dihasilkan 12%. Kuning hanya merah muda yang paling banyak presentasinya yaitu sebanyak 10, memiliki presentasi 40% yang paling besar. Untuk kuning yang paling sedikit yaitu frekuensi 2, hanya areanya yang dari saya. Oke ya, ini jadi Mas Ifat sudah memperoleh ya diagram lingkaran ya. Mungkin kelompok lain bisa melihat dulu ya. Ini cara memperoleh, cara menggambar diagram lingkaran
yaitu dengan mengubahnya ke dalam apa? Presentasi. Persentase. Ya, di situ berarti cara menghitung persentasenya bagaimana, Mas Ivan? Ini jumlah frekuensinya dibagi jumlah total datanya terus dikali 100%. Oke, jumlah satu frekuensi atau satu dari data ya dibagi dengan jumlah seluruh data ya, kemudian dikalikan dengan 100%. Maka nanti masing-masing diperoleh persentasenya. Kemudian kita sajikan ke dalam diagram lingkaran, berarti kita gambarkan luas atau daerah yang paling luas itu punya siapa? Merah muda. Punya merah muda ya, kita gambarkan daerah yang paling luas punya merah muda di sini ya. Kemudian yang paling kecil punya siapa? Punya kuning. Kuning berapa persen? 8. Ini kelompoknya Mas Sifat sudah menjelaskan diagram lingkaran. Ada yang masih belum paham cara menggambar diagram lingkaran? Sudah ya? Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi ya untuk kelompoknya Mas Sifat. Silakan siapa? Saya, Bu. Oke, dari Mas Nova bagaimana nih tanggapannya? Presentasi kelompok dari Pak sudah bagus dan penjelasannya pun mudah dipahami. Oke, kelompoknya Mas Sifat presentasinya sudah bagus dan penjelasannya mudah dipahami. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mas Sifat. Sudah jelas ya tadi ya, dijelaskan ya bagaimana cara dia memperoleh dari diagram lingkaran. Oke, mungkin itu cukup ya dari presentasi kalian. Silakan lanjut ke tempat duduknya. Mau tahu juga bagaimana hasilnya dari yang pakai alat peraga dari kelompok kosinus. Ya, silakan perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara kamu memainkan tadi? Boleh dipraktekkan di sini? Ya. Oke, satu dapatnya apa? Alpukat. Oke, alpukat. Anggur. Adakah buah yang jumlahnya sama? Ada. Buah apa? Jeruk dan alpukat. Oke, buah jeruk dan alpukat. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Bu. Oke, dari Dwi, silakan. Presentasi kelompok dari Fahri keren. Kita jadi lebih paham jika menggunakan alat peraga. Oke, ya dari kelompoknya Vali dan Deva ini katanya sudah keren ya, dan kita jadi lebih mudah dengan menggunakan alat peraga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Vali dan Deva. Jadi tadi dari presentasi teman-teman kalian di situ ya, kita sudah jadi tahu ya, lebih paham ya di situ ya, ada yang dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, di situ disajikan dengan sebuah gambar ya. Kemudian di sini tadi kelompok ini yang berdiskusi menggunakan apa? Oke, di sini menggunakan laptop yang isinya adalah video ya. Di situ videonya ada berbagai macam mobil ya. Kemudian di situ kamu diminta untuk ya menghitung masing-masing jumlah mobil dengan warna yang berbeda. Oke, terus tadi kelompok kosinus yang maju ke depan ada dengan menggunakan ya, dengan menggunakan alat peraga atau dadu ya. Di situ dengan cara melemparnya. Nanti di situ kita bisa memperoleh data dari pelemparan dadu tersebut. Untuk presentasi ini ya tentang diagram batang, garis dan lingkaran, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ayo, Bu. Oke, dari Mas Ibra, apa ini kira-kira yang mau ditanyakan? Perbedaan penggunaan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, apa perbedaan penggunaan diagram batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran? Ada yang tahu nggak nih kira-kira perbedaannya apa? Bentuknya beda apa sama? Nah, dari bentuknya pasti sudah berbeda ya. Tadi sudah ditunjukkan oleh teman-teman kalian. Penggunaannya pun juga berbeda. Nah, diagram batang itu kan bentuknya seperti persegi panjang ya, dengan tinggi yang berbeda-beda. Nah, itu diagram batang kita gunakan untuk membandingkan jumlah data. Nah, dari situ kan bisa dilihat ya, nanti data yang paling menonjol, berarti data yang paling banyak. Kemudian data yang mungkin dia paling pendek, berarti datanya itu paling sedikit. Nah, kesimpulan apa nih yang kita bisa peroleh dari materi penyajian data ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Oke, dari Naura Auni, silakan. Dengan penyajian data, mempermudah kita untuk melihat data yang jumlahnya banyak
dan bisa mengetahui data yang paling banyak, data yang paling sedikit. Oke, ya, tepuk tangan untuk Naura. Nah, lebih tahu ya, dari sebuah data kita bisa tahu mana data yang sedikit, mana data yang paling banyak. Jumlahnya ada yang sama ya? Nah, itu ya. Jadi kita bisa tahu. Oke, terima kasih untuk Mbak Naura Auni. Untuk kuis nanti bisa kalian tuliskan jawabannya saja ya. Sepahamnya kalian tadi sudah memperoleh informasi apa saja ya tentang pembelajaran hari ini. Untuk kuis bisa dimulai ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, sepahamnya kalian. Oke, silakan dibaca baik-baik soalnya. Perhatikan baik-baik diagram batangnya. Oke, sekarang kita koreksi bersama-sama dari nomor 1 ya. Boleh silakan ditukar dengan teman sebelahnya ya. Untuk bisa tahu nanti salahnya di mana. Kita bahas bersama-sama dari nomor 1 ya. Ada seorang peneliti ingin mengetahui jumlah anggota keluarga di setiap rumah tangga di sebuah desa. Nah, kira-kira metode pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan informasi ini apa? Jawabannya apa? Coba dibaca jawabannya. Oke, kalian memilih yang wawancara langsung dengan setiap warga. Apakah betul jawabannya? Kita lihat sama-sama. Oke, betul ya. Oke, yang terakhir. Ya, jumlahnya berapa? Oke, di sini hijau, putih, merah diperoleh ada. Kita lihat. Oke, 207 derajat. Ya, silakan ya nanti bisa ditulis di situ yang betulnya berapa. Ada yang betul semua dari kuis ini? Oke, hampir semuanya. Yang salah satu? Salah satu? Oke, disalahnya yang di mana, Mas? Saya ingin tahu. Nomor 1. Jadi metode pengumpulan data ya. Yang salah 2 ada? Salah 2? Oke, ada. Yang mana Mbak salahnya? Oke, yang itu ya diagram garis ya. Oke, ya. Ada yang salah 3? Salah 4? Salah 5? Enggak ada. Oke. Berarti sudah bagus semuanya ya. Selanjutnya ya kita akan melakukan refleksi ya sebagai sebelum akhir pembelajaran di sini ya, supaya kita tahu apakah pembelajaran di sini kalian semua ada kesulitan atau tidak ya. Nah, jadi refleksi di sini ya di akhir pembelajaran ini setelah kalian melakukan kuis ya. Jadi kan kalian tahu mungkin yang sudah betul semua artinya kalian sudah sepenuhnya memahami, atau mungkin ada yang masih salah satu, mungkin ada yang masih lupa ya tadi metodenya tuh apa. Nggak apa-apa ya. Yang salah 2 mungkin ada yang salah menghitung, tidak apa-apa, namanya matematika pasti ada kesalahan dalam menghitung. Nah, dari kesalahan itu jadi kita bisa tahu nanti salahnya di mana, dan nanti kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Oke nih, dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, tadi ya diagram batang, kemudian diagram lingkaran, kemudian diagram garis ya, itu materi yang sudah kita pelajari. Kemudian ada juga sebuah data. Ada data apa saja? Kualitatif dan data kuantitatif. Sudah tahu bedanya ya? Kuantitatif berupa angka, kualitatif berupa bukan angka ya, bisa sebuah deskripsi. Oke, kemudian apa nih yang paling sulit kira-kira dalam membuat diagram? Ada yang merasa kesulitan? Saya, Bu, Oke, Quinsa, apa nih Quinsa? memilih jenis diagram yang tepat untuk menyajikan data. Oke, kesulitannya masih sulit untuk memilih diagram yang tepat dalam menyajikan data ya. Biasanya kita sering menjumpai ini ya. Sebenarnya semua data itu bisa kita sajikan ke dalam bentuk 3 diagram ya. Tapi untuk melihat datanya, apakah datanya itu untuk membandingkan ya, atau melihat dari waktu ke waktu perubahannya, atau mau menghitung persentase. Jadi tadi sudah ada perbedaannya ya.
Oke, kemudian bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menyajikan data? Jadi kira-kira bagaimana? Dengan apa? Dengan apa Mas Iwan? Oke, dengan belajar lagi ya, atau dengan apa? Banyak-banyak membuka buku ya, materi yang sudah kalian punya. Boleh melalui buku, boleh melalui internet ya. Di internet sudah banyak aplikasi-aplikasi latihan soal yang bisa kalian lakukan ya. Di situ nanti kalian bisa banyak latihan soal. Jadi kalian sudah banyak menjumpai berbagai macam soal ya, tentunya dalam penyajian data. Oke, di sini saya ternyata punya pantun lagi ya. Di SMP 2 semangat berjuang. Berjuang bersama teman-teman. Ilmu yang didapat jangan kau buang, bekal hidup sepanjang zaman. Kalian nanti setelah melewati pembelajaran hari ini harus punya semangat lagi ya, motivasi belajar yang lebih tinggi ya, karena dari mengikuti pembelajaran ini kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian ya, jadi bisa lebih tahu ya pengalaman-pengalaman yang kalian peroleh. Kemudian nanti juga dari kuis yang sudah kalian ikuti, kalian juga bisa mengukur kemampuan kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa mengukur diri kalian belum paham di bagian mana ya. Kalau misalkan kalian sudah paham semuanya, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bisa menangkap materi pembelajaran hari ini. Berarti kalau yang masih kurang di materi ini, boleh silakan tanya ke teman sebaya ya, atau mungkin mau tanya ke saya juga boleh. Bu, saya belum paham di bagian materi ini, atau mungkin saya belum jelas ya, bisa dijelaskan lagi. Boleh, tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu ya, dan jangan takut ya kalian dengan pelajaran matematika ya. Matematika itu bukan suatu pelajaran yang sulit atau menakutkan, kata Arya, menakutkan. Oke ya. Jadi matematika itu bukan suatu pelajaran yang sulit, asal kita mau mencoba ya, mau belajar, mau bereksplorasi. Selanjutnya di pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang menyajikan data ya dalam berbagai bentuk diagram. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pembelajaran masih terkait dengan data ya, tapi nanti lain, yaitu materinya ada yang tahu mungkin setelah menyajikan data kita akan ngapain lagi? Nah, materinya itu ada tentang menghitung mean, median, dan modus. Oke, mean mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata mean? Apa mean itu? Rata-rata. Oke ya, jadi kita bisa menghitung rata-rata dari sebuah data. Kemudian ada median apa? Ada yang tahu median? Oke, nilai tengah ya dari sebuah data. Kemudian ada modus. Oke. Jadi modus itu apa? Nilai yang sering muncul dalam sebuah data atau nilai yang paling banyak. Oke ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya itu ya sudah saya sampaikan, silakan untuk selanjutnya bisa dipersiapkan lagi ya, supaya nanti kalian bisa lebih semangat ya, dan nanti materinya sudah ada di buku ya. Besok saya akan menjelaskan kembali ya untuk materi selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini sekiranya sudah cukup ya dari saya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang saya berikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, mungkin tidak bermanfaat untuk hari ini, tapi bisa untuk ke depannya. Ya, terima kasih dari saya. Silakan nanti bisa melanjutkan di pelajaran berikutnya. Saya akhiri, ya, saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.